selamat datang di acara Potma, Podcast Mahasiswa Akhir. Oke teman-teman, jadi hari ini tema podcast kita yaitu dari SPD menjadi admin perusahaan. Nah, untuk itu hari ini kita bakal kedatangan tamu sangat-sangat spesial, yaitu Kak Ulan sebagai narasumber kita, yang mana dia akan menceritakan perjalanan karirnya yang mungkin sangat-sangat sesuai dengan tema kita hari ini. Halo Kak Ulan. Hai Resti. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah sehat ya Kak. Nah, gimana nih Kak perjalanan tadi ke sini? Apakah sangat sulit untuk menemukan tempat yang sangat bagus ini? Tidak cukup sulit karena niat dari hati. Ya, karena memang udah niat dari hati ya guys. Nah Kak Ulan, boleh dong sebelum kita mulai ke acara inti kita, sesi tanya jawab dan juga sharing-sharing santai kita, boleh dong perkenalkan diri kakak dulu ke teman-teman yang ada di rumah yang saat ini menonton acara kita, mulai dari nama, asal, dan umur, dan status juga boleh kali ya. Mana tahu ketemu jodoh ya kan di sini. Oke. Terima kasih sebelumnya buat Resti telah mengundang saya sebagai narasumber. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nova Wulandari. Alamat saya berasal dari Kampar, umur 25 tahun. Masih 25 ya. Ya, masih muda ya guys, masih 25 tahun. Status gak usah dibilang ya. Ya, untuk teman-teman yang nanti tertarik sama Kak Ulan, boleh nanti ya kita bagi-bagi akun media sosialnya, silakan dihubungi. Oke Kak, boleh dong ini asal jurusan dan kemarin kuliah di mana, dan yang terakhir itu mungkin sekarang kerja sebagai apa? Oke. Dulu kuliahnya di UIN Siska Riau, alumni UIN Siska Riau, jurusan pendidikan ekonomi. Pendidikan? Iya, jurusan pendidikan ekonomi. Sekarang kerjanya di suatu perusahaan sewa kontraktor. Wow. Iya. Sebagai apa tuh Kak? Sebagai admin. Wow guys, ternyata bisa loh kita yang lulusan SPD bisa keluar dari jalur zona nyaman kita. Iya, bisa. Contohnya kita Kak Ulan. Oke Kak, mungkin di sini kami butuh nih beberapa cerita dan juga motivasi dari Kak Ulan untuk kami yang memang sebagai mahasiswa akhir ya. Nantinya juga bakal keluar entah itu sebagai SPD dan atau di luar SPD ya? Iya, gitu, betul. Nah, sebenarnya Kak, untuk awal pertama kali kuliah, memilih jurusan pendidikan, apakah cita-cita Kak Ulan jadi seorang guru atau bagaimana? Oke, ceritanya seperti agak lucu sedikit ya. Apa tuh? Awal-awalnya itu pertama kan lulusan dari sekolah. Sebenarnya ambil jurusan itu harus guru dulu kan pernah bilang tuh nanti jangan salah ambil jurusan ya. Iya, betul. Terus saya pilih jurusan di sekolah itu berkaitan dengan jurusan saya. Jurusannya kan IPS. Iya. Nah, saya ambillah nih di SMB PTN, saya ambil jurusan pendidikan ekonomi di UIN Siska Riau dan di UNRI sosiologi. Itu kan berkaitan dengan IPS kan? Ya, betul. Nah, ternyata saya lulus di UIN Siska Riau sebagai pendidikan ekonomi. Ternyata pendidikan ekonomi ini adalah seorang guru. Jadi awalnya Kak Ulan nggak tahu nih kalau pendidikan ekonomi ini bakal jadi seorang guru gitu. Enggak. Waduh, karena literasi saya tuh kurang kan. Waktu SMA, karena keluarga saya jarang yang sarjana gitu kan. Baru pencetusnya saya gitu kan. Berarti pengalaman baru lah kira-kira. Iya, pengalaman baru gitu. Ya. Ternyata pendidikan ekonomi itu adalah guru. Tapi tahu nggak, saya itu pas sekolah nggak suka menjadi guru. Ternyata takdir berkata lain, saya menjadi seorang guru. Tapi mau kayak mana lagi kan? Ternyata udah lulus SNBPTN, orang susah masuk. Iya, betul. Otomatis saya menerima takdir aja gitu. Sayang dong nggak diambil kan? Iya, mengikuti jalur Tuhan aja lagi. Iya, mengikuti skenario yang ditulis Tuhan gitu kan? Walaupun bersakit-sakit lah kan? Iya, betul. Nah, sebenarnya Kak, untuk awal lulus itu, apakah Kak pernah mencoba untuk menjadi seorang guru? Awal lulus, saya pernah menjadi seorang guru di salah satu sekolah swasta, yaitu SD. Berapa lama tuh kira-kira? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Wow.
Jurusan Lama ya? iya, lama juga. Jurusan saya kan di SMA, tapi Mm-mm. karena lowongannya di SD, jadi saya ngambilnya di SD dulu, coba-coba. Ternyata Ternyata cara mendidik seorang anak SD, anak-anak sama anak SMA itu beda, tidak sama. banyak tantangan pastinya Yes, kan. betul, banyak tantangannya. Jadi setelah itu apakah kakak pindah untuk ke SMP dan SMA untuk mencobanya atau bagaimana? Nah, setelah itu saya mencoba untuk, saya keluar kan dari SD tersebut, kan saya udah dapat pengalaman nih 1 tahun, oh berarti nih kalau cara mendidik anak-anak itu seperti ini anak SD. Ya. Nah, kalau mendidik anak SMA itu, kan saya udah berpengalaman saat PPL, jadi otomatis sudah tahu, apalagi anak itu sebaya kita. Betul-betul. Saya pernah ngajar di MA, tapi cuma beberapa bulan, karena kan tahulah gaji guru sekarang tuh berapa. Ya itu kita ini aja yang usah bahas masalah Iya, gaji lah ya. makanya saya tuh pindah ke kayak perusahaan yang gajinya lumayan gitu. Nah sebetulnya kak, apa sih selain masalah gaji, apa tuh alasan kakak untuk memilih pindah ke perusahaan? Dan bagaimana tanggapan pertama kali keluarga kakak mendengar kalau kakak itu, nih saya berhenti nih jadi guru, saya nggak mau lagi jadi guru, saya memilih untuk pindah ke perusahaan gitu. Bagaimana reaksi keluarga kakak? Kalau reaksi keluarga saat saya pindah dari bidang pendidikan ke suatu perusahaan, keluarga sangat mendukung gitu, karena apapun yang saya ambil pastinya tentu yang terbaik buat anaknya. Iya betul-betul. Jadi itu semuanya tergantung saya, tapi saya juga harus memberitahukan keluarga gitu kalau saya itu mengambil di sini gitu kan, keluar dari bidang pendidikan. Jadi selain masalah gaji, alasannya apa lagi tuh untuk Oh, pindah? alasannya cita-cita saya itu sebelum masuk kuliah adalah sebagai wanita karir gitu, Oh, kayak wow. wanita kantoran. Iya. Gitu. Itu kan gayanya itu kan kayak menurut saya ya bagus gitu. Ya, karena kan pandangan orang beda-beda ya kan Iya. teman-teman. Nah berarti kak di sini tuh kakak merasa di saat kakak pindah ke perusahaan, kakak setidaknya adalah cita-cita kakak tersentuh sedikit gitu kan, walaupun dengan gelar seorang SPD. Iya. Nah sebelumnya eh, pas kakak melamar kerja, apakah gelar kakak sebagai SPD dipermasalahkan pada saat wawancara nggak? Ketika kakak memilih untuk menjadi seorang admin di sebuah perusahaan. Oh, oke. Di sebagian perusahaan tentunya ada yang kayak kayak mengutamakan bagian perkantoran kan, sedangkan ini lulusan SPD, tapi tergantung perusahaan tersebut. Tapi di perusahaan saya bekerja saat ini, alhamdulillah tidak mengutamakan jurusan kayak akuntansi, manajemen gitu. Berarti sangat welcome lah ya kak Iya, ya. semua jurusan. Nah dari pengalaman kakak sudah menjadi guru SD, MA gitu kan. Nah apa nih kak menurut kakak perbedaan yang paling mencolok antara menjadi pendidik dan juga menjadi seorang admin? Apa nih menurut kakak? Oke, perbedaannya tentunya sangat signifikan ya. Yang pertama, kalau saya di bidang pendidikan, otomatis perbedaannya itu yaitu saya adalah sebagai pendidik, adalah sebagai contoh untuk anak-anak murid saya gitu. Nah, yang kedua yaitu kalau menjadi seorang guru ini, masa sama keluarganya itu banyak. Iya betul. Otomatis kan libur tanggal merah, libur cuti bersama, libur ya kan kak. Iya. Libur semester, libur banyak. Dan sedangkan di perusahaan cuma libur tanggal merah sama hari Minggu. Nah, kita di perusahaan itu dituntut untuk kayak loyalitasnya tinggi gitu kan. Iya, betul. Tapi nggak di pendidikan juga loyalitasnya juga tinggi gitu. Tapi kalau di perusahaan ini liburnya itu nggak ada libur semester. Jadi sulit untuk ngumpul sama keluarga gitu. Untuk memanage waktu sama keluarga lebih ini ya kak, lebih sedikit gitu kan. Nah jadi menurut kakak itu kan sebuah plus minus ya dari kerja guru juga kantoran. Jadi setelah kakak kerja di perkantoran, kalau kakak pikir-pikir lagi, apakah kakak menyesal gitu?
seperti itulah ya manusia ya. Iya. Kalau belum mencoba, belum tahu rasanya. Betul. Saat saya menjadi seorang guru, saya ingin kali bekerja sebagai kantoran. Iya, betul betul betul. Saat saya bekerja di kantoran, kalau waktu libur saya mau jadi seorang guru. Waduh, Kalau soal gaji saya mau di perusahaan. beginilah manusia guys yang gak pernah ada kata puas Iya, dalam manusia hidupnya. nggak ada kata puas. Jadi kak untuk kerja ya, kerja sendiri itu menurut kakak skill dari Iya. bidang pendidikan yang sudah kakak pelajari pada saat kuliah, skill apa saja nih yang sangat berguna ketika kakak masuk ke dunia perkantoran? Oh, kantoran. Baik, karena saya jurusan pendidikan ekonomi, jadi otomatis saya juga belajar akuntansi, tapi cuma dasar-dasarnya saja, Iya, betul. gitu. Bukan secara mendalam. Jadi di situ saya pembelajaran akuntansi yang saya belajar waktu kuliah juga bermanfaat saat saya bekerja sekarang gitu. Jadi kan walaupun jurusan pendidikan, tapi ada nyangkutnya juga di perusahaan saya sebagai admin gitu. Contohnya bagian apa tuh kak? Misalnya? Bagian laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi gitu. Oh, jadi kak untuk tantangannya gitu kan, kan memang dari pendidikan ke perkantoran itu kalau kita lihat secara dari fisiknya itu sangat-sangat berbeda gitu kan. Tantangan yang paling berat pertama kali kakak masuk itu apa selain dari hal-hal yang tentunya harus kita pelajari dari nol gitu kan? Apa saja sih tantangan yang kakak hadapi? Oke, tantangannya yang pertama itu dalam perusahaan itu kan admin. Admin mencakup semuanya gitu kan, mencakup semuanya. Kita tuh harus bisa membuat laporan keuangan, administrasi perkantoran di tangan kita juga. Nah, otomatis itu yang pertama itu laporan pajak. Laporan pajak menjadi tantangan gitu. Karena sulit atau bagaimana? Kan jurusan saya kemarin kan cuma pendidikan ekonomi, jadi otomatis dia itu cuma belajar dasar-dasar akuntansinya aja. Kalau misalnya kita lebih mendalam lagi itu kan ada tuh spesifikasinya itu menjadi seorang akuntan pajak. Betul. Jadi saya nggak ada belajar waktu itu. Jadi bagaimana kak cara kakak ini mengatasi hal tersebut gitu kan? Itu tantangan sangat luar biasa ya. Iya, Kalau saya tantangan dengar. sangat luar biasa gitu kan. Saya belajarnya otodidak gitu. Wih, sangat membutuhkan waktu yang ekstra ya kak. Betul-betul kayak mencari di sosmed, sosial media seperti YouTube dan dibantu juga sama bos saya gitu. Wow, bosnya sangat baik sekali ya teman-teman. Kita harusnya mencontoh ya, kita juga harus berdoa mudah-mudahan besok kita dapat bos yang juga sebaik bos Kak Ulan. Amin. Nah kak, menurut kakak tuh apa sih hal yang harus disiapkan sebagai kita sebagai mahasiswa akhir gitu kan, kami lah gitu. Nah kakak kan udah melewati gitu. Menurut kakak apa sih yang perlu kami persiapkan menghadapi dunia kerja yang itu pasti tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Menurut kakak apa yang perlu disiapkan untuk kami? Seperlunya itu yang perlu disiapkan, yang pertama itu ada skill. Skill kita ya guys. Skill kita yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah pengalaman kerja. Walaupun kita sebagai mahasiswa, otomatis kita tuh harus kayak pernah kerja sampingan gitu. Itu kan udah menjadi nilai plus tambahan kan. Saat kita melamar, otomatis orang itu kebanyakan kan syarat-syaratnya pengalaman. Iya, betul. Walaupun kita baru lulus gitu kan. Baru lulus, pengalaman setahun. Aduh, otomatis diutamakan berpengalaman. Tapi yang berpengalaman dimaksudnya itu adalah seperti kayak kita udah kayak ada kerja sampingan atau organisasi yang kita ikuti, itu kan banyak pengalaman yang kita dapatkan kan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga kita tuh harus mempunyai banyak relasi guys. Ya, relasi itu penting sekali. Ya, ternyata penting banget guys untuk dunia pekerjaan ya. Sangat penting. Soalnya saat kita lulus, otomatis kan kita mencari informasi-informasi kan. Otomatis kan kita membutuhkan relasi yang sangat banyak. Tuh, biar kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Wah, nah guys, sebenarnya banyak loh yang perlu kita bahas lagi sama Kak Ulan ini, tapi kayaknya kita terbatas waktu ya. Tapi Kak, kalau seandainya nih, seandainya ada peluang untuk PNS gitu kan, apakah kakak bakal pindah dari jadi
kerja kantoran dan mengikuti tes PNS dan mudah-mudahan lulus gitu. Apakah kakak bakalan memilih untuk jadi PNS dan kenapa? Oke, kalau ada tes PNS, otomatis kan harus ada minimal mengajarnya 1 tahun atau 2 tahun ya. Cuma saya juga mau mengajar, tapi di sekolah negeri. Kalau swasta Iya, kan sulit untuk iya diangkat betul kan. betul betul. Kalau negeri nggak apa-apa, saya ngabdi di sana. Otomatis kan lama-lama nanti keangkat jadi PNS kan. Nah, kenapa saya memilih jadi PNS? Karena kan kriteria menjadi menantu idaman kan harus PNS. Aduh guys, PNS kan tetangga-tetangga kita kalau kita nggak sukses itu, kalau misalnya kita pengusaha nih, itu belum dibilang sukses loh. Tapi kalau kita berbaju PNS itu udah dibilang sukses. walaupun gajinya Sedikit gitu. ya gitu kan, golongannya pun rendah. berseragam Yang penting kita intinya. sukses, gitu. Sukses berseragam dengan gelar PNS gitu kan. Itu udah sukses tuh, kriteria di kampung. Nah ini berarti Kak Ulan ini nunggu PNS dulu guys, baru nanti dia mau nikah. Tapi kalau calonnya PNS ini nggak apa-apa. Aduh, ya guys, Pengusaha juga nggak apa-apa. ya guys, kalau kalian ada yang minat silakan DM. Ya, silakan ya. Oke Kak Ulan, mungkin itu aja ya untuk podcast kita hari ini, dan terima kasih banyak loh untuk tips dan juga sarannya untuk kami mahasiswa akhir dalam menghadapi dunia kerja yang sangat sulit dan tidak akan sesuai dengan ekspektasi tentunya. Iya, belum lulus aja udah merasa sulit, apalagi yang udah lama lulus tapi nganggur lama. Betul Kak, betul banget. Jadi ya mudah-mudahan kami bisa lulus dengan nilai yang baik. Amin. Dan kami juga bisa bekerja dengan baik, entah itu sesuai jalurnya atau tidak, yang penting dapat kerjaan lah ya. Iya, yang penting kita bekerja gitu kan. Nggak mungkin ada juga sih kan yang jurusannya ini tapi pekerjaannya ini. Betul. Nggak semua jurusan itu harus menjurus ke jurusan tersebut saat bekerja gitu. Harus ada juga yang lenceng, nggak apa-apa, karena kembali lagi ke takdir, kita sampai iya, sana betul. aja. Semuanya takdir Tuhan, Iya, takdir gitu. Tuhan, Kita menjalani takdir Tuhan ya betul. Oke guys, mungkin itu saja. Salah, nanti potong lah ya. Oke guys, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini, dan saya berharap mudah-mudahan apapun yang tadi disampaikan Kak Ulan tentang saran dan juga arahannya untuk kita ke depannya, kita bisa memaksimalkan sebaik mungkin sebelum kita selesai dari dunia perkuliahan. Oke guys, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton kegiatan podcast kita pada hari ini, dan sampai jumpa di cara podcast berikutnya. Bye-bye!